PT Dirgantara Indonesia telah membina satu pesawat N219 dan siap untuk diproduksikan pada tahun 2021. Wow, amazing guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku Musa, dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan tengok sedikit information berkaitan dengan pesawat N219 buatan daripada PT Dirgantara di Indonesia. Kalau kita tengok pesawat ini sudah lama dibina, cukup lama tertunda. Akhirnya Indonesia memiliki pesawat terbang ini untuk menyelesaikan segala proses sertifikat dan juga otoritas penerbangan. Dan kalau kita tengok Kementerian Perhubungan di Indonesia secara rasmi sudah pun menyerahkan satu sertifikat untuk pesawat N219 ini kepada PT Dirgantara di Indonesia ataupun lebih dikenali sebagai DI, di mana penyerahan sertifikat untuk ejen perhubungan udara kepada PT Dirgantara secara langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta pada 28 hari bulan 12 tahun lepas 2020 lagi guys. Kalau kita tengok ada satu dokumen yang dikenali sebagai UU nombor 1 yang telah dibuat pada tahun 2009 lagi, di mana pasal 13 dia menyebut bahawa mana-mana pesawat terbang yang ingin dikendalikan di udara Indonesia dan mestilah memiliki satu kelulusan ataupun sertifikat yang sahlah diperiksa ataupun telah diluluskan oleh Perhubungan Udara di Indonesia. Dan kalau kita tengok pada tahun 2021, 8 pesawat N219 ini akan diproduksikan. Wow, banyak guys. Dan juga pesawat N219 ini telah diberi nama, dan nama itu adalah Nurtanio. Nurtanio. Betul guys? Maafkan aku kalau silap guys. Nurtanio. Di mana pesawat ini telah diberi nama Nurtanio yang diberi sendiri oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi pada 10 November 2017. Kita tengok sebenarnya pesawat N219 ini merupakan salah satu pesawat karya anak bangsa di Indonesia sendiri, di mana dia bekerja sama di antara LAPAN dan juga PTDI di Indonesia. Dan juga yang penting, pesawat N219 ini sudah pun mendapat type certificate dan kelulusan untuk menerbangkan pesawat ini selama 340 jam di udara. Wow, amazing. Oke guys, sebelum kita pergi tengok ciri-ciri kapal pesawat N219 ini, kita tengok apakah fungsi sebenarnya pesawat ini dibina. Sebenarnya kalau kita tengok, panjang pesawat ini adalah 16,49 meter dan juga tinggi kabin dia 1,7 meter. Dan juga kalau kita tengok, kapasiti penumpang yang boleh masuk ke dalam kapal ini adalah 17 sehingga 19 orang. Di mana fungsi kapal ini kalau kita tengok sebenarnya adalah untuk mengangkut penumpang sipil dan juga mengangkut militer, iaitu ketenteraan, juga mengangkut barang-barang ataupun kargo, dan juga barang-barang perubatan yang ingin disalurkan ke tempat-tempat yang dipilih. Juga pesawat ini adalah juga berfungsi sebagai memberi bantuan saat berlakunya bencana. Apa-apa bencana di kawasan-kawasan yang berlaku bencana ataupun di kawasan-kawasan pendalaman di Indonesia. Di pesawat ini kita dapat nampak bahawa adalah untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Kapasiti muatan untuk pesawat ini dianggarkan dalam 2,313 kg. Jadi kalau kita mengenal tentang kemampuan pesawat ini, dan pesawat ini juga mampu memiliki kecekapan jelajah yang kalau kita tengok secara maksimum boleh mencapai sehingga 210 knot ataupun 388 km per jam. Jadi kalau kita nampak sebenarnya apabila pesawat ini digunakan untuk meningkatkan lagi di perhubungan di antara wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, sedikit sebanyak dia dapat membantu ekonomi rakyat dan juga memelihara pertahanan juga keamanan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Oke guys, mari kita tengok sedikit ciri-ciri pesawat N219. Di mana pesawat N219 ini memiliki kapasiti penumpang 17 sehingga 19 orang
dan juga kapasiti muatan dia dianggarkan di dalam 2,313 km, di mana panjang badan pesawat ini dianggarkan dalam 16,49 meter dan rentang sayap dia sepanjang 19,50 meter, dan tinggi kabin pesawat ini juga 1,7 meter. Lebar kabin dianggarkan dalam 1,8 meter, di mana bobot take off maksimum dia sehingga 7,03 kg. Maksimum kapasiti bahan bakar dianggarkan dalam 1,600 kg, di mana jangkauan maksimum dengan bahan bakar maksimum dianggarkan dalam 1,533 km. Lepas landas dianggarkan dalam 435 meter dan jarak pendaftaran 509 meter, di mana kecekapan jelajah maksimum boleh mencapai sebanyak 8,82 km per jam. Dan juga mesin yang digunakan adalah Pratt Whitney PTG 42A 850 Sharp, di mana propeller Hazel 4 bilah baling-baling. Itu di antara ciri-ciri pesawat N219. Dan kalau kita tengok daripada sudut desain, kapal ini adalah untuk keperluan masyarakat terutama di wilayah perintis, sehinggalah pesawat ini mampu untuk memiliki satu sistem yang dikenali sebagai short take off landing, dan sistem ini amat mudah untuk dikendalikan di daerah-daerah terpencil. Satu sistem juga dikenali sebagai self-starting yang tanpa ada bantuan ground. Dan pesawat N219 ini juga dia memiliki satu lagi sistem di mana dia dikenali sebagai nose landing gear dan juga main landing gear. Dia tidak boleh dapat dimasukkan ke dalam pesawat ini saat terbang, sehinggalah akan memudahkan pesawat ini untuk membuat pendaratan landasan yang tidak beraspal ataupun di satu kawasan yang berbatu. Wow, amazing guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information berkaitan dengan pesawat N219 buatan daripada PT Dirgantara di Indonesia. Karya anak bangsa di Indonesia sendiri. Dan kalau kita tengok sebenarnya terhasilnya pesawat N219 ini adalah untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Selain dalam memberi saluran bantuan semasa berlakunya bencana, dan juga memberi bantuan daripada pelbagai aspek, daripada aspek perubatan maupun daripada sumber makanan untuk penduduk tempatan yang terpencil di wilayah-wilayah di Indonesia. Sekaligus dengan adanya pesawat ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia dan dapat memelihara pertahanan dan juga keamanan daerah-daerah terpencil. Dan kalau kita tengok sebenarnya pesawat N219 ini baru saja mendapat kelulusan sertifikat penerbangan pada tahun 2020. Dan pada tahun ini, PT Dirgantara Indonesia telah mendapat 8 permohonan untuk mendapatkan pesawat N219 Nortanio, di mana pemerintah Aceh telah memesan 5 pesawat N219 ini guys. Ini baru saja mendapat kelulusan pada tahun lepas, dan tahun ini 8 permohonan untuk memiliki pesawat N219. Wow, amazing guys. Apa-apapun kita mendoakan agar pesawat N219 ini dapat diproduksikan di luar daripada negara Indonesia sendiri dan dapat dikomersialkan ke negara-negara yang lain. Okay guys, apa-apapun, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.